warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan dan karunia-Nya sehingga kita pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendatangi atau berkumpul di ruang kelas 11 RPL 1 ini. Ada teman kita yang ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan CGP, yaitu tentang budaya positif untuk sekolah kita ya, pembelajaran budaya positif ya. Nah nanti ya, budaya positif ini nanti kita dengarkan bersama oleh CGP, yaitu Ibu Elvina Deswood ya. Nah, untuk pencapaian modul 1.4 itu adalah budaya positif yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan, dan terima kasih juga telah memberikan kepercayaannya yang memfasilitasi saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka kita bersama-sama belajar bagaimana mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita dan penerapannya juga kepada diri kita dan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya buka season hari ini, saya mau ada pantun dulu. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Semangat. Tepuk tangannya dulu loh. Baik, ya karena ini udah siang juga ya, jadi saya percepat pantun saya sebelum saya membukanya. Pergi ke pemuar membeli nasi. Tambahkan sayur, lauknya ikan. Selamat datang di Desiminasi bersama saya Elvina, calon guru penggerak angkatan 9. Okay. Baik, Desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini apa sih disiminasi? Yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya Bapak Ibu, tentunya sudah mendengar ya apa itu budaya positif. Oke, sebelum saya mulai, agenda kita pada hari ini adalah tadi sudah dibuka oleh Pak Kesek. Kemudian saya lanjutkan penyampaian materi dan nanti ada refleksi ya Bapak. Pemaparan materi kita. Ada pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Saya ingin bertanya, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu setuju? Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Suaranya keras. Setuju. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, semuanya setuju ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, topik kita hari ini cukup banyak sekali Bapak Ibu. Di sini ada 7 poin yang akan kita pelajari.
Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan mengajar, tapi kita hanya sharing saja. Karena kebetulan juga saya di sini belajar sama-sama. Jadi bagaimana kita menerapkannya? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol seorang guru atau sebagai orang tua. Seperti apa nanti akan saya paparkan. Kemudian restitusi segitiga, ya. Jadi dikenal dengan segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan daripada anak-anak kita juga dan dari guru, ya. Begitu. Jadi ada tahapan-tahapan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Next. Oke, Bapak Ibu. Sebelum sampai ke materi pertama, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu apa yang disebut dengan student center dan teacher center? Kira-kira siapa yang mau menjawabnya? Student center dan teacher center. Oke, silakan. Silakan Bu Santi. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan teacher center maupun student center? Perkenalkan, nama saya Santi Jumiati Ningrum. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ervina. Yang pertama mengenai student center ya. Student center kalau menurut pengetahuan saya berarti siswa yang dijadikan pusat pembelajaran. Kalau teacher center berarti guru yang jadi pusat informasi dari pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Santi. Sudah baik yang memaparkan teacher center dan student center. Bapak Ibu, kira-kira di sini saya berharap semuanya sudah menggunakan student center, ya, di mana guru adalah menuntun, memfasilitasi, ya, siswa-siswi untuk belajar. Jadi bukan guru yang sebagai pusat pembelajaran, tapi bagaimana siswa yang menjadi pusat pembelajarannya, ya. Kita hanya memfasilitasi, menuntun mereka untuk mencapai pemahaman yang mereka inginkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu bahwa kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka, Bapak Ibu sudah mengenal apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasarnya dan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi, Bu Vita bisa bantu? Perkenalkan, nama saya Vita Rekana Tuhanila. Pembelajaran yang berdiferensiasi, kalau menurut saya sudah diterapkan di kelas. Itu kita di awal pembelajaran kita memberikan pertanyaan pematik dulu. Misalnya pembelajaran tentang materi komputerisasi. Kita tanya dulu. Kita lihat anak-anak, kita beri pertanyaan, apa
Tapi yang lalu kita kasih buku dulu untuk literasi, kasih buku perkenalan, kasih buku, lalu ajak anak untuk mencari tahu, membaca dulu apa itu berpikir komputerisasi. Setelah itu cari anak yang berani bertanya jawab, kasihkan pendapat. Setelah itu lihat dulu berapa anak yang bisa. Setelah itu dikelompokkan mana anak yang ini anak yang ini, ini anak yang seperti ini. Pembentukan kelompok dan diferensiasi. Lihat kemampuan awalnya dulu, terus ditentukan kelompok. Oke. Baik, terima kasih Bu Vita. Bu Santi ingin menambahkan ya. Ya, saya mau menambahkan. Silakan Bu Santi. Terima kasih Bu Ervina. Jadi kebetulan saya berdiferensiasi ini sempat ada yang memaparkan ke saya. Jadi menurut beliau pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi siswa kita harus berpihak kepada siswa. Jadi di sini maksudnya mungkin dalam belajar ini kita lihat kebutuhan siswa itu apa dalam kelas. Kalau kira-kira dia menyukai membaca, kita motivasi terus membaca. Kalau mereka sukanya berdiskusi, kita tingkatkan diskusinya. Kalau mereka sukanya lihat video, kita tingkatkan dalam pembelajarannya itu dengan memberikan video. Mungkin itu yang dari saya untuk Bu Ervina. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Bu Vita dan Bu Santi, semuanya sudah benar. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di mana kita di sini membuat murid itu belajar lebih nyaman dengan kita. Kita menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, Bapak Ibu, sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan tes diagnostik, betul? Betul ya? Betul. Oke, ada 3 gaya belajar, ya, ada 3 gaya belajar anak-anak kita. Ada auditory, ada visual maupun kinestetik. Baik, siapa yang bisa ini? Kalau pembelajaran auditory ini seperti apa? Kemudian pembelajaran kinestetik itu seperti apa? Kemudian pembelajaran visual itu seperti apa? Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Eka Rumawati. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang gaya belajar. Pertama, ada gaya belajar visual, yaitu dengan anak-anak melihat. Auditory berarti anak-anak mendengar. Kinestetik berarti gabungan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka Rahmawati. Betul ya, jadi kita di sini gaya belajar itu lebih menggunakan bagaimana indera kita, ya. Ada yang misalnya auditory, dia berarti lebih mendengar, ya, ke telinga. Kemudian ada yang namanya kinestetik, berarti gaya belajar anak itu lebih ke bagaimana dia melakukan langsung, praktek langsung, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini misalnya pelajaran KWU, anak-anak itu lebih senang, lebih paham karena gaya belajarnya kinestetik, ya kan? Jadi dia lebih paham dengan cara langsung belajar di pembelajaran KWU tersebut, ya. Kemudian gaya belajar visual. Nah, jadi kita misalnya tadi Bu Santi bilang anak-anak lebih senang video, berarti melihat secara langsung, visual. Kita saudarakan belajar yang seperti itu, maka pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Nah, jadi kita berdiferensiasi, berarti kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan pembelajaran bisa mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dari pertama sudah digaungkan ini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya. Jadi tujuan dari kurikulum Merdeka itu ada salah satunya bagaimana mewujudkan anak-anak kita menjadi peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu,
Profil belajar Pancasila ada berapa ya? 6, betul ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Inilah yang ingin kita wujudkan pada peserta didik kita. Siap Bapak Ibu? Maka kita harus mengubah pandangan kita. Ya, paradigma pemandangan kita kepada anak-anak kita itu harus mengalami perubahan. Di mana perubahan yang pertama itu mengenai paradigma teori kontrol ya atau teori pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu melihat ada ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa ini ya Bapak Ibu? Kira-kira ilusi bahwa guru mengontrol murid. Seperti ini, kita punya aturan-aturan, ya kan? Nah, anak-anak mengikuti aturan kita, tetapi pada saat mereka tidak lagi berada di aturan kita, sudah lepas dari lingkungan kita, apa yang terjadi? Apakah bisa kita mengontrol mereka? Nah, jadi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain, mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang berada dalam diri murid-murid kita. Bagaimana untuk memunculkannya? Maka perlulah usaha Bapak Ibu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini perlu tahapan-tahapan. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu tentu pernah berkata kepada anak atau peserta didik, ayolah bantu ibu, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu dimarah sama kepala sekolah, atau nanti nilai kamu jelek, atau nanti kamu gak kasihan ya lihat bapak ibu kamu sudah mengasih uang jajan ke kamu tidak serius belajar, bagaimana rasanya? Nah, itu seperti itu. Itu sebenarnya adalah ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, itu hanya ilusi saja. Sebenarnya tadi kita kembali lagi ke motivasi intrinsik ya. Kalau anak mau berubah dari hatinya, maka seorang guru pun tidak bisa mengontrol anak-anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini contohnya penguatan positif. Kita misalnya mau memberikan reward. Bapak kepala sekolah ini memberikan reward. Siapa yang hari ini datang lebih pagi di upacara bendera, Bapak mau mengasih penghargaan. Tapi nanti seandainya Bapak kepala sekolah tidak lagi memberikan reward kepada kita, apa yang terjadi? Apakah kita tetap lebih pagi datang ke sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak kepala sekolah itu tidak memberikan reward lagi kepada kita, nah ini yang akan kita munculkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka termotivasi sendiri ikut mengikuti misalnya kegiatan, mengikuti hal apapun yang ada di sekolah itu atas motivasi dirinya sendiri. Bukan motivasi misalnya takut kepada aturan dan tata tertib yang dilaksanakan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ilusi, kita tidak bisa. Kita adalah orang dewasa Bapak Ibu. Kita adalah guru. Apakah kita bisa memaksa anak-anak kita untuk berbuat sesuatu menurut kehendak kita? Pasti mereka ada yang memberontak.
Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa-siswi kita, ya, agar semua yang mereka lakukan itu adalah atas keinginan sendiri. Karena Bapak dan Ibu dan kita semua tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, peserta didik kita. Kepala sekolah juga tidak bisa mengontrol kita kalau kita tidak punya motivasi diri. Motivasi yang ada dalam diri sendiri. Biar bagaimanapun tata tertib yang dilakukan di sekolah kita, kalau kita tidak punya keinginan untuk mentaatinya, maka tidak akan bisa, tidak akan jalan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, ya, menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi di sini ada dua teori ya Bapak Ibu. Ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan, ya. Kemudian yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Saya mau tanya Bapak Ibu, kebutuhan Ibu Vita sama Bu Eka apa sama? Beda. Berbeda kan? Beda. Ya, berarti kalau teori kontrol ini adalah benar ya, bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang selanjutnya, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol pilihan, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, betul ya. Karena apa? Semua orang melihat yang sama masa. Misalnya, Ibu melihat saya, antara Bu Vita sama Bu Eka pasti melihat saya yang berbeda ya kan? Sesuai begitu ya kan? Bu Vita melihat saya seperti ini, Bu Eka melihat saya seperti ini. Jadi kita tidak bisa Bu ya, bahwa semua orang lihat hal yang sama ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori pilihan di situ hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak? Iya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau datangnya pagi ke sekolah, kita mau datangnya siang ke sekolah, itu kita yang mengontrol diri kita. Ya, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata pada teori kontrol pilihan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul nggak, Ibu? Iya. Jadi begini ya. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama tentang kita. Menurut teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Jadi Bapak Ibu di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita itu tidak bisa Bapak Ibu. Misalnya ya, saya melihat siswa kita begini, misalnya si A dia jarang masuk. Saya tidak bisa memaksa bahwa Bu Vita ini harus berpandangan sama bahwa siswa si A ini jarang masuk, karena mungkin di pelajaran kita dia berbeda ya kan. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menurut stimulus respon juga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol pilihan, semua berperilaku itu memiliki tujuan. Misalnya Bapak Ibu, anak kita misalnya terlambat datang ke sekolah. Kemudian di sini kalau menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang nampak suatu kesalahan Bapak Ibu ya. Tetapi menurut teori kontrol pilihan, semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Mungkin anak kita terlambat karena ada tujuannya. Iya kan? Banyak bocor, atau kemarin kasus siswa saya itu dia terlambat karena dia tidak dapat air. Ya, jadi dia dapat air di rumah,
Malamnya dari sedot, ternyata dia paginya harus mandi ke sungai dan antri. Makanya dia datang terlambat ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mesti harus misalnya anak datang terlambat lalu kita hukum atau beri hukuman, tapi biarkan dulu dia menjelaskan apa permasalahannya, kenapa tujuannya. Ya, jadi ada tujuannya, kenapa dia lakukan hal ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih yang tadi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita sudah memaksa siswa kita untuk melaksanakan tata tertib, ya kan? Nah, kita sudah memaksa, tapi dia tidak respon juga, maka itu adalah dibujuk kita. Ya, jadi di sini menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, dipaksa dia. Karena kita tidak bisa lagi membujuknya, jadi kita harus memaksa dia. Gitu. Kemudian teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini adalah kesepakatan Bapak Ibu. Ya, kesepakatan. Misalnya anak-anak bermasalah, misalnya kan, kita bisa di sini berkolaborasi dengan mereka, menanyakan, kenapa kamu terlambat nak? Pasti kamu ada alasannya, misalnya kan. Bagaimana kita melakukan restitusi? Nah, kemudian seperti apa kita harus mengontrol diri kita, ya, seperti apa posisi kita nanti sebagai seorang guru. Kemudian model berpikir menang kalah, itu zaman dulu Ibu, jangan misalnya kalau kita mengikuti teori stimulus respon, maka model berpikir menang kalah. Tetapi apabila kita sudah mengikuti model teori kontrol pilihan, maka kita harus melakukan model berpikir menang-menang. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Ya, sesuatu yang dilakukan pasti ada alasannya. Perilaku yang dilakukan pasti ada alasannya. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan murid dan juga kita tidak bisa memenangkan diri kita sendiri, ya. Jadi bagaimana nanti cara-caranya agar kita tidak murid merasa kalah dan kita merasa menang, atau murid menang atau kita yang merasa kalah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk paradigma, perubahan paradigma ya pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu materi kedua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya mau mendengarkan dulu pendapat Bapak Ibu. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu? Bu Salma mungkin bisa membantu saya, Bu. Disiplin itu apa Ibu menurut Ibu? Sesuai dengan yang sudah diterapkan. Contohnya misalnya kalau kita sekolah belajar mengajar pagi itu masuk jam 7, paling tidak datangnya ya kita harusnya ya jam 6.45 sudah berada di sekolah. Itu misalnya di disiplin waktu. Baik, terima kasih Bu Sol. Oke, Bu Santi bisa melanjutkan. Oke ya, saya lanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Solma. Jadi di sini kalau disiplin ini kan begini ya. Kita dalam bertingkah laku itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu kalau di dalam masyarakat itu mungkin ya budaya, agama. Kemudian kalau di dalam lingkungan sekolah itu tentunya untuk siswa adalah tata tertib. Jadi tata tertib yang ada di sekolah ini. Jadi kalau siswa sudah tidak mengikuti tata tertib berarti siswa sudah tidak disiplin. Kemudian untuk guru-guru juga sama. Jadi guru-guru juga punya tata tertibnya, disiplinnya. Kalau memang tidak sesuai dengan tata tertib berarti guru sudah melanggar
aturan, berarti sudah tidak disiplin. Itu menurut saya, Bu Elvina. Mungkin orang berpandangan, semua orang, mungkin saya juga seperti itu dulu Ibu Bapak Ibu. Jadi berpandangan bahwa ada kata disiplin itu adalah pasti hal yang negatif, hal yang mencapai perubahan peraturan-peraturan. Jadi mengikuti peraturan, mengikuti tata tertib. Kalau tidak mengikuti tata tertib maka harus seperti ini. Misalnya disiplin itu seperti itu. Dulu pandangan saya juga seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu. Jadi disiplin saya artikan ke hal-hal yang negatif. Tetapi ternyata setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya terbuka Bapak Ibu, pikiran saya terbuka. Ternyata tidak semua disiplin itu dapat diartikan dengan negatif. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat, ya. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Kemudian namun di sini ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi dicontohkan bahwa mengikuti tata tertib, mengikuti aturan-aturan sekolah. Kalau tidak maka ada konsekuensi yang harus diterima. Dulu pandangan saya juga seperti itu Bapak Ibu tentang kata disiplin, ya. Kemudian kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah belajar Bapak Ibu. Belajar mendisiplinkan diri. Next. Nah, di sini Bapak Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini ingin memunculkan Bapak Ibu, ingin memunculkan bagaimana ya disiplin itu ada pada diri sendiri. Karena tadi yang Bapak Ibu katakan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tuh ya maksudnya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tadi kita meyakini nilai-nilai yang kita yakini. Oh, saya ingin datang lebih pagi karena saya punya sifat disiplin, karena saya ingin mendisiplinkan diri. Bukan karena saya takut akan perintah Kepsek, bukan karena saya takut akan dilaporkan Kepsek kepada pengawas, tidak. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita memotivasi anak-anak kita supaya mereka datang pagi itu bukan karena takut dengan kita, tetapi bukan takut dengan aturan, tetapi bagaimana mereka datang lebih pagi itu karena memang mereka ingin menjadi orang yang disiplin diri. Begitu ya. Jadi bukan atas perintah orang lain. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah ini disiplin positif. Nah apakah kita sudah lakukan ini? Apakah sesuai dengan disiplin positif? Jadi anak-anak kita itu bukan mendisiplinkan diri, bukan misalnya nanti bukan karena ingin dapat penghargaan dari kita, bukan karena takut ancaman atau hukuman. Tetapi bagaimana nanti kita bisa mendisiplinkan anak dari dirinya sendiri. Inilah yang ingin kita lakukan di dalam budaya positif.
Jadi terjalin hubungan antara kita atas kesadaran diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita, keinginan kita bersama, ya. Kita ingin nanti supaya anak-anak kita bisa termotivasi secara intrinsik, ya. Termotivasi dalam diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini Bapak Ibu, ya, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif pada manusia, yang bertujuan mulia, yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tidak terpengaruh dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dikesampingkan Ibu, ya, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mengacu tujuan mulia yang diinginkannya. Nah, yang ingin kita wujudkan kepada anak-anak kita itu adalah ada 6 tadi, ya, profil pelajar Pancasila. Ini yang ingin kita wujudkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka bisa memiliki sifat, ya, mulia seperti pada profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana mereka bisa bernalar kritis, bagaimana bisa mereka berkebinekaan global, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang bergotong royong, bagaimana mereka bisa memiliki sifat mandiri, bagaimana mereka bisa memiliki kreativitas. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini akan kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, ini ada beberapa nilai kebajikan, Bapak Ibu. Yang pertama ini dari pendidikan Indonesia, ya. Kita ini profil pelajar Pancasila. Jadi pendidik ini mengacu pada profil pelajar Pancasila ini, ya. Institusi atau organisasi ini adalah Kemendikbud. Saat ini tujuan kita adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa terbentuk tadi 6 profil pelajar Pancasila itu di dalam diri mereka. Agar apa? Agar kita sebagai pendidik itu dapat menghantarkan mereka selamat, ya, menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Itu tujuan kita. Kita yang menghantarkan mereka. Kita menuntun mereka, tapi kita tidak bisa mengubah mereka ini. Seperti halnya, ya, Bapak Ibu, kami di dalam guru penggerak itu diasumsikan seperti ini. Kita seorang guru tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Ada yang bisa, Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu menanam padi, tapi Bapak Ibu maunya padi nanti yang tanam jadinya jagung. Tidak, ya. Bagi kita tidak bisa merubah sesuatu, Bapak Ibu. Itu memang kodratnya. Kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung, tetapi kita bisa menuntun tumbuhnya padi agar padi itu menjadi padi yang terbaik, menjadi beras yang baik yang berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfasilitasi mereka dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, dengan menuntun mereka ke arah yang lebih baik, sesuai tadi dengan keinginan daripada pendidikan kita, yaitu menjadikan peserta didik kita memiliki sifat profil pelajar Pancasila. Seperti itu, ya Bapak Ibu.
program atau PYP. Di sini mereka nilai-nilai kebajikan pada organisasi mereka itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, seperti apa nanti keinginan sekolah kita? Maka kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Nanti kita akan membuat suatu keyakinan sekolah. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Di sini menurut organisasi ini ya, life skill, bahwa mereka meyakini bahwa mereka itu adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian mereka memiliki hati yang lurus. Kemudian pendengar yang aktif. Jadi pada saat orang berbicara, mereka akan menjadi pendengar yang aktif di sini ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, seperti ini nilai-nilai kebajikan dari organisasi life skill. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke sini ke teori yang ketiga, ya, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi ini, kira-kira Bapak Ibu sudah mendengar apa itu restitusi? Kalau hukuman sudah biasa ya Bapak Ibu ya, hukuman, penghargaan, motivasi. Nah, kalau restitusi Bapak Ibu, seperti apa sih restitusi? Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah siang ini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi guru yang penuh semangat. Amin. Nah, di sini ada dua teori motivasi Bapak Ibu. Ada yang disebut teori motivasi eksternal dan ada teori motivasi internal. Atau di guru penggerak itu namanya teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ada motivasi yang datang dari luar, ada motivasi yang harus datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang terbaik adalah motivasi itu adalah datang dari diri sendiri. Saya ingin ikut program guru penggerak. Tidak ada yang bisa menyuruh kita, tapi bagaimana saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik, itu motivasi intrinsik. Saya ingin mendapat ilmu baru untuk menghindari ketidaknyamanan. Di sini menurut teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi dari eksternal. Maksudnya Bapak Ibu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak kita seperti ini kan Bapak Ibu, motivasinya eksternal. Betul Bapak Ibu? Karena mereka misalnya pakai sepatu hitam. Karena apa? Takut dihukum. Takut sepatunya misalnya diambil. Itu adalah salah satu motivasi eksternal. Karena apa? Takut akan hukuman. Ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, itu, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Diharapkan itu adalah menurut disiplin positif adalah motivasi internal. Seperti apa? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya datang pagi ke sekolah, saya ikut mengikuti kegiatan pelatihan ini karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin menghargai kemampuan diri saya sendiri. Saya ingin dapatkan ilmu baru. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah motivasi intrinsik atau dari motivasi internal yang datang dari dalam diri saya sendiri, ya, dari diri sendiri. Kenapa? Karena kita yakin kepada diri bahwa kita ini punya sifat-sifat, punya nilai-nilai kebajikan dalam diri kita sendiri. Next.
Ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Pendidikan salah satunya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, ini ada kata dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, di sini dikatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dan arti meminta akan membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta akan membujuk adalah merupakan dorongan eksternal. Ya, bukan atas dorongan diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya ingin ikut diklat itu karena mau mendapatkan sertifikat, karena ingin dihargai oleh kepala sekolah kita menjadi yang rajin, maka itu adalah kita sebenarnya adalah dihukum oleh penghargaan, bukan atas motivasi diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu, ini adalah penghargaan itu nanti akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif dalam melaksanakan atau menjalankan peraturan. Karena ingin dapat penghargaan saja, tapi pada saat tidak ada penghargaan, apa yang terjadi? Apakah kita kembali misalnya seperti semula? Kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi atas penghargaan. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya Bapak Ibu, contohnya Pak Kesek memberi penghargaan kepada Ibu Santi karena beliau datang tepat waktu, misalnya pada saat upacara bendera, selalu setiap minggunya datang lebih pagi. Dikasihlah penghargaan. Bagaimana untuk misalnya hati yang tidak diberikan penghargaan? Apa yang terjadi? Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu tidak diberi penghargaan, cuma Ibu Santi saja. Dan Bapak Ibu juga datang pagi, datang juga sama, misalnya. Nah ini ya, jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan ternyata Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak ada penghargaan karena tadi motivasi intrinsik, maka tidak ada yang tersakiti. Karena apa? Atas keinginan diri sendiri untuk datang jam 7 pagi. Ya, gitu kan? Karena ingin melakukan upacara umum. Karena ada rasa nasionalisme yang kita yakini, begitu. Kemudian dihukum tadi ya, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas. Di saat tidak ada lagi penghargaan, maka kreativitas kita pun akan menurun. Kualitas kita pun akan menurun karena tidak ada penghargaan. Karena kita sudah terbiasa dengan penghargaan. Maka pada saat tidak dihargai atau tidak ada penghargaan kepada kita yang diberikan kepada kita, maka kreativitas kita menjadi menurun. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya tadi, ya. Jadi penghargaan itu bisa mematikan, ya, mengurangi daripada motivasi dari diri kita sendiri. Next Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi. Jadi kita boleh Bapak Ibu memberikan apresiasi pada anak-anak kita, tapi ada caranya Bapak Ibu. Kita boleh menghargai, memberikan reward kepada mereka, tapi ada caranya. Ya, misalnya ini kata pembukanya. Kemarin saya perhatikan kamu rajin ya nak, misalnya. Nah, ibu perhatikan kamu rajin. Kemudian apa sih nilai kebajikannya? Itu rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Nah ini kepada siapa? Ini pada saat situasinya, biasanya pada saat murid kita itu menolong siswa baru yang baru masuk. Saya menghargai ya kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ini dalam bentuk apresiasi aja Bapak Ibu, pengakuan. Kemudian
Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini setelah Bapak Ibu tadi mendapatkan teori ya tentang apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, apa sih Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Perbedaannya sangat tipis sebenarnya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya ini ya, Bu, ya. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi yang pertama adalah hukuman itu diberikan secara langsung. Ya, langsung tanpa kita menanyakan apa masalahnya. Jadi tidak saat kamu terlambat, kamu lari misalnya 100 kali lapangan. Nah, itu contoh hukuman. Tapi tanpa kita, oh kenapa nak kamu terlambat, ada apa? Misalnya seperti itu. Pasti dia punya tujuan kenapa dia terlambat. Itu hukuman, ya. Hukuman yang diberikan. Jadi hukuman itu adalah hukuman itu diberikan serta merta, maksudnya tanpa ada umpan balik dari siswa ke kita. Ya, jadi kita melihat dia misalnya datang terlambat, sudah kamu pergi ke sana ke lapangan, lari 100 kali. Nah, seperti itu hukuman tanpa perencanaan Bapak Ibu. Tetapi kalau konsekuensi itu bedanya, ya. Konsekuensi adalah kita sudah membuat, kita sudah meyakini, kita sudah sekolah itu punya keyakinan bahwa disiplin. Kita harus disiplin. Disiplin misalnya menggunakan sepatu warna hitam. Sudah sepakat nih, kita sudah sepakat satu sekolah. Kemudian kita sepakat bahwa masuk jam 7. Nah, konsekuensinya berarti anak itu harus melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau konsekuensi itu adalah kita sudah sepakat, gitu ya. Misalnya kalau saya terlambat, maka saya akan melakukan apa, gitu kan? Karena sudah melanggar keyakinan kita bersama, keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu cukup menjawab apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Hanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke, silakan Bapak Ibu perhatikan perbedaan. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Karena apa? Karena kita mungkin tidak pernah kepada siswa sepakat tentang hal ini, iya kan? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Nah, apa sih perbedaannya dengan konsekuensi? Yang ini Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin kita sepakat bahwa kita misalnya di kesepakatan kelas misalnya
sepakat bahwa saling menghargai, saling menghormati. Nah, berarti siswa tersebut sudah melanggar tentang keyakinan kelas. Tadi saling menghormati, saling menghargai, maka konsekuensinya dia harus mengganti, ya kan? Seperti itu. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukum. Karena tidak ada konsekuensi, karena tidak sepakat kan, tidak ada sepakat. Nah itu bedanya Pak Ibu ya. Jadi perbedaannya tadi, kalau konsekuensi itu adalah memberikan hukuman atau memberikan sesuatu itu karena sudah ada kesepakatan. Tetapi kalau belum disepakati, nah itu adalah hukuman. Jadi Bapak Ibu yang ingin kita terapkan di sekolah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Keyakinan sekolah dibuat dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik dia itu guru, baik itu siswa. Karena apa? Sudah menjadi keyakinan sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Seperti itu. Ya, karena sudah kita sepakati. Nah, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Tadi kita sudah berbicara motivasi, penghargaan, restitusi, dan hukuman. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka. Ini ingin menjadi siswa yang mempunyai tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka di sini juga seperti itu. Jadi kita harus mencontohkan ya kepada peserta didik kita bagaimana apabila mereka melakukan kesalahan, bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mencontohkan bagaimana sebagai orang tua juga ya memberikan solusi-solusi atau menanyakan solusi-solusi atas masalah-masalah mereka. Jadi bukan semata-mata memberikan hukuman atau apapun ya kepada siswa-siswi kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau hukuman itu adalah berbentuk negatif ya. Jadi tadi seperti Bapak Ibu sudah sering mendengar di berita-berita di televisi bahwa hukuman itu akan membuat hal-hal yang negatif. Nah, konsekuensi Bapak ya, kalau konsekuensi itu adalah netral antara negatif dan positif. Tapi yang terbagusnya adalah untuk melakukan permasalahan, untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik kita itu dengan cara restitusi. Nah, 9 ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, yaitu hubungan antara kita dan siswa dan siswa dan siswa. Misalnya berkelahi nih siswanya, kita restitusi, ya, tapi perbaiki hubungan mereka. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi solusinya itu dari tawaran. Apakah dia mau atau tidak melakukannya? Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi solusinya adalah solusi kamu bagaimana ya nak? Kalau misalnya kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu terlambat 5 menit datang ke sekolah. Bagaimana solusinya supaya besok kamu nggak terlambat? Misalnya seperti itu. Biarkan anak dulu yang mencari solusinya. Oh, saya datang lebih awal bangun pagi seperti ini, ya, itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita menguatkan dia, bukan menghukum dia, bukan menyudutkan dia dengan permasalahan-permasalahannya. Ya, tapi bagaimana kita membentuk karakter dia supaya dia bisa kembali
ke kelompoknya dengan utuh, dengan lebih baik lagi, mempunyai karakter dan jiwa yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan di Bapak Ibu. Kita biasanya dulu mungkin peraturan kelas ya, tapi sekarang kita coba, kita berubah. Bahwa peraturan-peraturan itu adalah hal yang negatif di dalam sekolah. Jadi untuk supaya menertibkan siswa, ya supaya siswa bisa meyakini dari dalam diri sendiri, yakin bahwa dia itu menjadi orang yang saling menghormati, yakin bahwa dia itu orang yang menjaga kebersihan, yakin bahwa dia itu orang yang disiplin, seperti itu, ya. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nanti inilah yang akan kita munculkan nanti, Bu ya, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Dimulai dari peraturan kelas dulu. Peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan, menjadi hal-hal yang positif. Kemudian dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Habis itu akan muncul lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Jadi tadi anak bukan lagi takut karena hukuman, bukan lagi takut karena aturan, tetapi muncul atau motivasi dari dalam diri sendiri. Ini akan kita munculkan. Memang itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu sendiri atau untuk saya sendiri juga tidak mudah. Bagaimana membangun motivasi intrinsik dari dalam diri saya sendiri. Ya, kita sama-sama berjuang bagaimana budaya positif di sekolah kita ini dapat terwujud. Iya. Jadi ini keyakinan kelasnya ada tanggung jawab, menghormati orang lain, tadi dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit itu menghormati orang lain, dan komitmen kita bersama, gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan dari keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dalam menggunakan narkoba karena demi kesehatan. Berganti atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, juga keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Jadi kita meyakini daripada nilai-nilai universal tadi. Lanjut ya. Keyakinan kelas itu tadi bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya ada universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi tidak ada lagi kata-kata dilarang atau tidak boleh atau jangan itu tidak boleh lagi ya. Jadi ubahlah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif yang mudah diingat oleh siswa kita sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ini untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti kita akan membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah yang harus kita hargai, kita yakini secara bersama. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti ada curah pendapat ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu juga nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti ada membuat tentang keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas inilah nanti akan disepakati oleh sesama warga kelas. Nah, jadi bukan lagi peraturan kelas ya Bapak Ibu, tapi keyakinan atau kesepakatan kelas. Next. Oke, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu? Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bagi kebutuhan dasar saya sama Bu Priska beda. Misalnya Bu Priska kebutuhannya atas kesenangan atau fun, ya. Kebutuhan dasar saya mungkin
supaya saya bisa bertahan hidup. Ya, saya bisa seperti bertahan itu seperti apa? Nah ini. Nah, bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa ingin terima, misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bisa jadi anak kita ini senangnya bermain, ya, humor, antusiasme dan tertawa. Kita tidak boleh, ya. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan dasar anak kita itu seperti apa. Mungkin anak-anak yang suka misalnya mengganggu temannya, mungkin dia karena apa? Karena kurangnya kasih sayang. Dia cari perhatian, ya seperti itu. Betul kata mereka. Jadi kalau anak yang kurang kasih sayang biasanya seperti itu Bapak Ibu. Dia cari perhatian dari orang lain, cari perhatian dari guru. Supaya apa? Supaya diperhatikan. Karena anak ini adalah kurang kasih sayang, seperti itu, ya. Jadi kita harus mengenali Bapak Ibu, mengenali kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Nah ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu yang mana ini? Apakah penghukum? Apakah Bapak Ibu membuat rasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer? Nah di sini Bapak Ibu penghukum. Nih guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Misalnya itu penghukum. Harus ada yang Nah, tetapi bagaimana kalau dia bertindak sebagai membuat rasa bersalah? Nah, kalau guru berceramah dan mengatakan seharusnya ya, ibu kecewa terhadap kamu, misalnya. Ibu kecewa terhadap kamu. Nah, kalau ibu sudah berharap seperti ini, itu membuat orang merasa bersalah. Apakah kita guru seperti itu? Nah, ya. Kemudian guru sebagai ini, apakah kita sebagai teman? Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, misalnya, ya. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah itu, ya, itu sebagai teman. Kemudian misalnya sebagai pemantau. Ah ini sedikit-sedikit nih. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka nilai kamu seperti ini. Itu karena berdasarkan nilai, berdasarkan aturan, ya itu guru yang mantau. Nah, bagaimana guru yang sebagai manajer? Nah, guru yang sebagai manajer atau orang tua yang sebagai manajer, dia akan melakukan hal ini Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Apa sih? Karena apa tadi? Orang berbuat pasti punya tujuan, punya alasan. Nah, ini ya. Jadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya anak ini mengeluarkan alasan-alasan, ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, ya, seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk perbaiki. Oke, next. Nah, sini enggak Bapak Ibu? Pernyataan-pernyataan yang mengatakan sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kami tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum, ya. Orang seperti ini maka sikapnya atau sifatnya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Maka seorang pendidik ini bertindak sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya itu karena sudah tadi, ya di sini dia sebagai pemantau. Ya, itu ya. Kemudian bagaimana kenyataannya di sini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita bertindak sebagai
manajer. Jadi kita menanyakan solusinya pada siswa. Atau misalnya kita sepakat, misalnya sebagai guru kalau dia tidak bisa mencari solusi, misalnya tidak bisa mencari solusi, jadi kita tawarkan solusi kita. Apakah misalnya kamu dengan solusi ini, misalnya ibu mencarikan solusi untuk kamu, jadi apakah kamu bersedia? Misalnya seperti itu ya. Jadi ada trik-triknya, ada cara-caranya waktu ini. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu sifatnya penghukum. Oke, bagaimana ibu bapak ibu melaksanakan segitiga restitusi? Masih semangat bapak ibu? Masih. Oke, kita lanjutkan ya bu. Ini adalah materi kita yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan bapak ibu. Pertama kita menstabilkan identitas dulu bapak ibu. Kalau kita sudah menstabilkan identitas, maka kita memvalidasi kebutuhannya, memvalidasi tentang kesalahannya. Misalnya begini bapak ibu. Misalnya pada menstabilkan identitas di sini, ya, menstabilkan identitas kita menanyakan, kamu tentu berbuat seperti ini ada masalah, ya ada alasannya kan? Ya seperti itu. Ya kan? Karena tadi setiap perilaku punya alasan, punya tujuan. Nah, kemudian kita bertanya lagi nih, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Yang kamu lakukan itu tidak salah, kan? Ibu juga pernah melakukan kesalahan, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi, misalnya, kesalahan itu pasti ada alasannya, seperti itu. Ya, jadi kita menanyakan itu menstabilkan validasi tindakan yang salah. Jadi kita membenarkan dulu, tapi kita memberikan arahannya. Ya, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kelas kita buat? Misalnya seperti itu, ya. Kemudian kayak menanyakan tentang keyakinan. Nah nih, apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa sih keyakinan kelas kita yang belum kamu terapkan? Kemudian saya akan menjadi amo yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Jadi mungkin dulunya kita ini penghukum bapak ibu sebelum mengikuti sesi ini. Tetapi dengan mengikuti sesi ini, di sesi budaya positif ini, saya sendiri dan saya juga berharap pada bapak ibu bisa melaksanakan budaya positif ini baik di sekolah maupun di rumah, ya, kepada anak-anak kita maupun kepada peserta didik kita. Saya tutup bapak ibu, saya punya pantun. Ya. Dengarkan pantun saya bapak ibu ya. Pergi ke toko membeli double tip. Pergi ke pasar singgah membeli ikan. Dengan berakhirnya sesi budaya positif, saya harapkan Bapak Ibu dan sekolah bisa terapkan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kasmina. Ayo silahkan duduk. Kasmina tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Tapi kemarin Kasmina datang kan ke sekolah? Ya, Bu, datang. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Ya, Ibu paham ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Cuman, apakah yang Kasmina lakukan sekarang sudah benar? Belum, Bu. Lantas, kenapa Kasmina tidak mengumpulkan tugas Ibu? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pada saat belajar saya menjadi ngantuk. Nah, kira-kira menurut Kasmina, keyakinan kelas mana yang sudah Kasmina langgar? Tidak bertanggung jawab, Bu. Nah, kamu paham. Menurut kamu, bagaimana solusinya untuk masalah ini? Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok.
Baik, Ibu senang mendengarnya. Dan Ibu sangat berapresiasi untuk rasa tanggung jawab kamu terhadap tugas yang Ibu berikan. Sekarang kamu sudah menyadari kan kalau tanggung jawab itu sangat penting. Ya, Bu. Bu, sekarang silakan Kasmina lanjutkan istirahatnya ya. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmina. Saya dari kelas 11 RPL 2. Saya sangat senang sekali karena sudah diajak Ibu Ervina dalam diskusi ini. Saya menjadi tahu bagaimana pentingnya tanggung jawab atas sesuatu yang sudah kita yakini. Terima kasih kepada Ibu Ervina karena sudah mengingatkan saya akan pentingnya tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus ya. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah ya, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya atau yang kita yakini yang dapat kita terapkan di dalam kelas. Nah, nilai-nilai keyakinan ini harus ada dan harus kita yakini dari dalam diri kita sendiri. Kita yakin, misalnya kalian datang ke sekolah ini jam 7 pagi. Betul? Nah, jam 7 pagi ini adalah kalian mau nilai keyakinannya apa? Disiplin, misalnya kan? Seperti itu. Disiplin. Jadi kalian itu disiplin murni dari hati kalian sendiri. Bukan atas paksaan atau peraturan. Keyakinan yang apa lagi? Misalnya kalian tidak boleh mencontek. Itu nilai keyakinannya apa? Jujur. Betul. Nanti Ibu akan membagikan sticky note. Kalian isi sesuai dengan keinginan kalian. Tapi di depan. Ya. Jadi nanti Vero, kamu sampaikan semua, kamu baca, nanti Desi kelompokkan. Kalau yang sama berarti kelompok satu deret ya, kalau dianggap sama. Saya ingin kelas kita untuk tetap menjaga kebersihan. Oke, silakan sini dulu. Belajar tidak boleh membuli. Baik, terima kasih ya. Nanti akan kita kelompokkan bersama untuk keyakinan kelasnya. Baik, tadi kalian sudah mencurahkan ya pendapat kalian mengenai peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Nah, peraturan-peraturan yang sudah kalian buat itu tadi akan kita pindahkan menjadi keyakinan kelas. Lagi Ibu baca keyakinan kelas ini sebelum kita tanda tangani secara bersama-sama. Ingat ya, keyakinan kelas ini kita tanda tangani bersama. Berarti disetujui. Paham? Oke. Yang pertama, nilai keyakinan yang pertama adalah tertib. Jadi kita harus tertib. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Ingat, itu yang kedua keyakinan kelas kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, oke. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, kompak. Yang ketujuh, jujur. Siap menjalankan? Siap. Baik, kita tanda tangani secara bersama-sama.
Oke, baik. Nah, kalian sudah menandatangani semua ya untuk keyakinan kelas kita. Nanti keyakinan kelas ini akan Ibu tempel supaya kalian ingat selalu dengan keyakinan kelas kita. Semoga kita dapat menjalankan keyakinan ini secara bersama-sama dan rasa penuh tanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Veronica Mariana Witna. Saya dari kelas 11 RPL 1. Saya sangat senang pada saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa menumbuhkan murid yang bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, dan juga jujur. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cecilia Charlin, saya dari kelas 11 RPL 1. Saya sangat senang pada saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa menumbuhkan murid, disiplin, dan tertib. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mutiara Lestari dari kelas 11 RPL 1. Saya sangat senang pada saat membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa menumbuhkan murid yang kompak dan bisa menjaga kebersihan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.